Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu Dr. Purnamawati SPI MSI. Yang kami hormati pula Bapak Padli Irawan MSI. Dan teman-teman sekelas yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rika Kurnia Depi sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Selanjutnya ada 6 anggota dan sebagai pemateri, yaitu yang pertama yaitu Rizky Apriliansyah, yang kedua Ilham Bastanta Ginting, yang ketiga Muhammad Fikri, yang keempat Irsan Heli Ananta, yang kelima Febri Irawan, dan yang terakhir yaitu Topan Gunawan. Kelompok kami membahas tentang bab 3 yaitu sitogenetika atau analisis kromosom. Untuk materi pertama membahas tentang pengertian sitogenetika. Materi ini akan disampaikan oleh saudara Rizky Apriliansyah. Kepada Rizky dipersilakan. Saya Rizky Apriliansyah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sitogenetika. Sitogenetik adalah gabungan antara sitologi atau studi tentang sel dan genetika yang berusaha menjelaskan hubungan antara kejadian-kejadian di dalam sel atau khususnya kromosom dengan fenomena genetik. Sitologi adalah cabang ilmu biologi yang membicarakan tentang besar atau ukuran, struktur dan riwayat hidup kromosom. Sedangkan sitogenetik adalah studi tentang struktur kromosom dan tingkah laku kromosom selama proses mitosis dan meiosis. Teori kromosom. Istilah kromosom diberikan untuk pertama kalinya oleh Weber pada tahun 1882 untuk benda-benda halus berbentuk benang panjang atau pendek yang dapat dilihat di dalam nukleus. Dalam sel somatis terdapat 2 kelompok kromosom yang serupa, yaitu yang satu berasal dari induk betina dan yang lainnya berasal dari induk jantan. Yakni terdapat kromosom dalam pasangan homolog yang sejajar dengan terdapatnya gen-gen di dalam pasangan. Kromosom memiliki sifat morfologi yang tetap sepanjang berbagai pembelahan sel dan setiap kromosom atau pasangan kromosom mempunyai penahanan tertentu dan kehidupan dan perkembangan individu. Kromosom terletak di sel nukleus atau sel gonad maupun sel somatid dengan jumlah yang sama dalam satu individu. Tiap kromosom disebut juga sebagai kromatin yang tersusun atas 2 kromatid yang berhadapan-hadapan. Pada kromatin inilah lokasi gen atau lokus yang di dalamnya terdapat alel-alel sebagai penyandi protein ataupun enzim yang menjaga dan mempengaruhi sistem biokimia yang ada pada organisme. Karyotyping, yaitu pengamatan kromosom memanfaatkan teknik pewarnaan dan menggunakan mikroskop untuk mengamati pemendaraannya. Jaringan yang bisa digunakan untuk karyotyping misalnya embrio, larva ikan, fin or scale epitel, leukosit, dan ovari dan testis. Dari beberapa jenis jaringan atau sel di atas, yang paling mudah untuk menampilkan kromosom adalah menggunakan sel nukleus atau sel darah, karena paling mudah untuk dikultur dan dikondisikan pada tahap mitosis. Sel darah merah tidak dapat digunakan untuk karyotyping karena tidak memiliki inti sel. Sel mampu untuk mengandalkan diri melalui proses mitosis maupun meiosis, dihasilkan sel anakan. Sifat diploid dari sel somatid dan haploid untuk sel gonad. Dan kami menampilkan tabel jumlah kromosom dan beberapa jenis spesies tumbuhan dan hewan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irsan Heli Ananta, yaitu tentang nomenklatur dan morfologi kromosom dan fungsi analisis kromosom. Kepada Irsan dipersilakan. Saya Irsan Heli Ananta. Saya akan menjelaskan nomenklatur dan morfologi kromosom.
Nomenklatur adalah cara pemberian nama atau istilah suatu kromosom, sedangkan morfologi merupakan struktur tubuh sebuah kromosom. Sentromer berfungsi sebagai tempat berpegangannya benang-benang plasma dari spindel atau gelondong inti di waktu pembelahan sel berlangsung. Kromosom yang tidak memiliki sentromer disebut kromosom asentri. Diffuse sentromer adalah kromosom yang sukar dikenali. Ada cara untuk memudahkan pengenalan kromosom, itu ialah dengan memberikan zat penghalang mitosis sebelum pemberian warna pada preparat, misalnya paradik-chlorobenzen dan colchicine. Dan kami menampilkan gambar nomenklatur dan morfologi suatu kromosom. Kromosom dapat dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan letak sentromer, yaitu telosentrik, subtelosentrik, akrosentrik, metasentrik, dan submetasentrik. Dan kami menampilkan gambar bentuk-bentuk kromosom berdasarkan posisi sentromer Ehrlich 1985, dan menampilkan gambar klasifikasi kromosom berdasarkan morfologi. Identifikasi kromosom dapat dilakukan berdasarkan antara lain klasifikasi atau tipe kromosom, metasentris, telosentris, akrosentris, dan ukuran diurutkan dari yang kromosom terbesar dari kromosom kecil di bawahnya banding patterns pola khas kromosom seks. Fungsi analisis kromosom. Beberapa fungsi dasar dari analisis kromosom suatu organisme adalah sebagai petunjuk proses evolusi, 2. Identifikasi spesies, 3. Identifikasi stok populasi untuk tujuan manajemen, 4. Dalam suatu spesies ikan yang sama bisa memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Derajat kesamaan kromosom dan kesamaan morfologi dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antar spesies dari tingkat genus sampai ordo. Yang kelima, taksonomi modern dikembangkan berdasarkan sequencing kromosom. 6. Variasi dalam populasi menunjukkan keragaman genetik suatu spesies. Yang ketujuh, variasi antara populasi dapat digunakan untuk memperkirakan hubungan dalam proses evolusi, menentukan tingkatan kedadakan dalam taksonomi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fikri, yaitu tentang ciri dasar analisis kromosom dan kriteria umum analisis kromosom. Kepada Fikri dipersilakan. Ya, nama saya Muhammad Fikri. Saya akan menjelaskan ciri dasar analisis kromosom. Ciri dasar yang digunakan untuk menganalisis yaitu setiap spesies yang punya kandungan DNA atau ADN yang khas terbungkus dalam satu set kromosom yang khas pula, yakni komposisi kimia atau ADN dan protein dan atribut fisik yang terlihat pada metafase dari mitosis. Perubahan jumlah kromosom atau komposisi fisik yang disebabkan oleh perubahan-perubahan genesis yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dan diagnosis penyakit. Kemudian, untuk menentukan hubungan evolusi dan akibat dari usaha untuk mengubah komposisi kromosom, jumlah ADN dan jumlah kromosom yang umumnya bersifat sebagai penunjuk atau indikatif bagi status evolusi. Dalam banyak kasus, yang diukur adalah jumlah kromosom dan struktur fisik. Persyaratan untuk memperoleh data kromosom yang harus dalam keadaan condensed atau condensed state harus dalam susunan 2 dimensi atau two-dimensional array, harus dalam fase yang sama dari siklus sel dan harus bisa diamati, must be able to see them. Perlakuan untuk berhenti pada suatu fase dari pembelahan sel, misalnya metafase, jenis bahan kimia untuk mencegah kromosom
berimigrasi ke kutub-kutub seperti kolsin, kolsemin, velbon, sitokalasin B. Prosedur umum analisis kromosom. Prosedur umum analisis kromosom dalam garis besar dapat digambarkan: jaringan atau sel yang cepat membelah, perlakuan dengan kolsisen, menghentikan pembelahan pada metafase, perlakuan pada cairan hipotonik untuk membesar sel, divisit untuk menghentikan reaksi, aplikasi ke slide dan distain analisis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Bastanta Ginting, yaitu tentang prosedur umum analisis kromosom, teknik pembuatan preparat kromosom, dan metode analisis data kromosom. Kepada Ilham Bastanta Ginting, dipersilakan. Nama saya Ilham Bastanta Ginting. Saya sini menjelaskan prosedur umum analisis kromosom. Prosedur umum analisis kromosom dalam garis besar dapat digambarkan: jaringan atau sel cepat membelah, perlakuan dan Church-Child menghentikan pembelahan pada metafase, perlakuan dengan cairan hipotonik atau bisa disebut untuk membesar sel, divisit menghentikan reaksi, aplikasi ke slide dan distain, dan analisis. Teknik pembuatan preparat kromosom. 1. Teknik pembuatan preparat yang telah dikenal luas ada 2 cara, yaitu pembuatan preparat kromosom langsung dari sel organ yang diambil dari tubuh organisme yang masih muda, kebanyakan larva atau anakan dari organisme tersebut. Melakukan kultur jaringan atau kultur sel. Teknik yang pertama relatif lebih murah dan mudah dibandingkan dengan teknik yang kedua. Yang kedua, tujuan utama analisis kromosom adalah mengungkapkan informasi mengenai karakteristik dan morfologis seperti jumlah kromosom serta dan tingkat laku kromosom selama pembelahan sel berlangsung. 3. Banyak metode telah dikembangkan dalam menangani sel hewan dan tumbuhan. Akan tetapi prinsip dasarnya sama, yakni menyeleksi dan pengumpulan sel atau jaringan. Perlakuan awal dengan menggunakan kolkisin. Perlakuan dengan larutan hipotonik. Fiksasi jaringan, pewarnaan, pembuatan sel preparat, dan yang terakhir merekam data dan pengukuran mikrometri. Metode analisa data kromosom. A. Metode penentuan jumlah kromosom diploid. B. Metode analisis karakteristik kromosom. C. Metode penyusunan genom kromosom. D. Metode penyusunan karyotipe kromosom. E. Metode penyusunan rumus kromosom. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon diberi masukan dan dimaafkan, karena kami semua masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.